semuanya, perkenalkan nama saya Dera Eka Safitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Swadaya Gunung Jati. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai human capital. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini juga ada tujuan dari pembuatan video ini. Yang pertama, menambah pemahaman materi mengenai human capital. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi pelajar. Di sini pula ada target sasaran kepada pelajar atau mahasiswa. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Scott yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, kedua perilaku, dan yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Nah, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Kedua, ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya, ada peran human capital. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Ketiga, aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelangganan merek, reputasi, dan modal intelektual. Dan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama ada membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir, mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai human capital
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian mau komen-komen mengenai materi ini, silahkan kalian komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you semuanya, bye bye.